Ini tuh masih cerita perjuangan untuk menginjakan kaki dan camping di Danau Kaco. Ternyata tuh belum selesai gitu perjuangan ini. Begitupun juga dengan serangan pacet yang tidak kunjung usai. Kali ini tuh pacetnya benar-benar gak ada akhlak. Dia bukan cuma nyerang kaki doang, tapi juga bisa lengan, bahu, dan punggung. Coba. Begini ceritanya. Buat kalian yang baru bergabung di episode ini, kita kemarin itu melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Karena kita diguyur hujan, jadinya ya udah kita pakai jas hujan dulu ya kan. Karena kalau kita pakai jas ijuk kobul, kan nggak lucu tuh. Jadi ya udah pakai jas hujan. Hidup yang lurus saja. Ini Amarudin sama Bang Bobi itu bingung mau pilih jalur yang mana, kiri atau kanan. Yang kiri lebih menarik, yang kanan lebih berpengalaman. Kayaknya judul lagu deh. Ya begitulah korban dangdutan. Ini asli jalurnya itu banjir banget. Mungkin karena semalam itu habis hujan deras, jadi ya beginilah bentukannya. Kita jalan lagi sedikit ke depan, terus di sini tuh sebelah kiri aku nemu ada pohon beringin. Ini tuh dari jauh memang pohon ini agak sedikit hurur gitu kan. Kalau kita perhatikan dengan teliti, kayaknya tuh pohon ini sudah lumayan tua. Udah tua banget kayaknya nih. Udah tua, hidup lagi ya kan. Aku coba masuk ke dalam celah dua pohon ini. Aku mau lihat dari isi dalamnya kayak gimana. Ternyata tuh isinya full akar, terus juga ada kayak tanahnya lembab. Katanya tempat Saiton tuh kumpul di situ tuh. Nah ini tuh lucunya ya, gara-gara gibahin Saiton di pohon beringin tadi, tiba-tiba tuh trekking pole aku nyangkut di akar. Aku tuh udah overthinking, aku kira tuh trekking pole aku ditarik makhluk apa gitu kan. Ternyata nyangkut di akar Rudin. Ya, satu pelajaran yang bisa diambil, jangan pernah gibahin apapun itu. Mau setan, mau manusia, mau orang tua, mau orang muda, jangan gibahin tanggung-tanggung, gibahin sampai ke akar-akarnya. Setelah trekking pole aku tadi nyangkut, tapi untungnya nggak nyampe patah. Kali ini tuh giliran trekking pole Amar yang nyangkut di lumpur terus patah. Trekking pole Amar tuh ketinggalan. Sambil hei bang. Kasihan Amar ya, bukan cuma hatinya yang patah, trekking pole-nya pun juga ikut-ikutan patah tuh. Daripada mikirin Amar yang patah hati, mari kita tetap lanjut ke pos 2. Jalurnya agak sedikit sempit dan tanjakan juga. Ini satu-satunya jalur tanjakan yang parah banget di Danau Kaco tuh yang ini. Karena jalur ini untuk menuju ke pos 2 atau shelter 2 nih. Ini tanjakan yang cukup menguras tenaga sih. Dari awal trekking jujur ini tuh untuk yang pertama kalinya aku nemu tanjakan untuk ke Danau Kaco yang lumayan menguras tenaga. Selebihnya itu jalurnya landai. Satu tanjakan ini tapi akhirnya kita bisa sampai juga di pos 2. Nah di pos 2 ini biasanya disebut juga dengan shelter 2, tapi kita sebutnya pos 2. Kalau kalian mau sebut pos ronda juga boleh. Nyampe pos 2 auto langsung sidak pacet. Aku buka kaos kaki, di sini kan kaki aku merah tuh. Kayaknya udah digigit sama pacet nih. Dan disedot darah aku, tapi dianya kekenyangan dan akhirnya dia jatuh tidak bisa bangkit lagi. Sebenarnya sih ada manfaatnya tuh di balik gigitan pacet. Biasanya tuh darah kotor akan berkurang. Tapi kalau kebanyakan digigit berarti terlalu kotor kita tuh. Apalagi tuh jalur yang kayak begini banyak banget nih pacetnya nih. Nah pacet itu bukan cuma ada di jalur yang berlumpur, tapi biasanya di daun-daun itu banyak juga pacetnya. Biasa disebut pacet daun. Apalagi kalau kita trekking di musim hujan, mereka tuh pada ngumpul semua tuh. Nah dari shelter 2 tadi kita akan lanjut lagi perjalanan untuk menuju ke shelter 3. Kata Bang Bobi dulu tuh shelter 3 tuh ada, tapi sekarang tuh udah nggak ada lagi.